pada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Salam buat kita semuanya. Sekali lagi shalom. Iya. Kita akan baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 7 dan ayat 8. 2 ayat saja. 1, 2, 3. Samuel belum mengenal Yahweh, firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Yahweh lah yang memanggil anak itu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau bicara tentang pemanggilan saudara, ya kan, misalnya kalau orang tua kalau panggil anak, pasti ada sesuatu yang hendak disampaikan. Ada sesuatu yang akan dinyatakan. Ada sesuatu yang hendak dibicarakan, gitu kan? Karena kalau orang tua memanggil anak-anaknya pasti ada sesuatu sasarannya saudara. Sama saudara, hari ini saudara kita mau belajar bagaimana Samuel dipanggil Tuhan. Waktunya yang sangat luar biasa saudara. Ya, di sini lembaga kita memberi judul Samuel terpanggil, tetapi Hana memberi judul khotbah saudara. Tuhan memanggil karena kasih melebihi kekurangan kita saudara. Tuhan memanggil kita itu karena kasih, dasarnya adalah kasih, bukan karena kekurangan kita. Kalau Tuhan melihat kekurangannya kita saudara, Tuhan matanya, sorot matanya melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah mau saudara. Tetapi karena dasarnya Tuhan memanggil kita karena kasihnya, karena anugerahnya, karena belas kasihannya saudara. Itu sebabnya dia tidak peduli latar belakang kita saudara. Dia tidak peduli siapapun keadaan kita yang dulu seperti apa. Dia tidak peduli, tetapi yang dia rindukan adalah hendak dia mencurahkan kasihnya kepada pilihan saudara. Saudara, di sini firman Tuhan berkata saudara, Samuel belum mengenal Yahweh. Firman Yahweh belum pernah didengarnya. Saudara, kita dipanggil Tuhan. Kebanyakan kita belum mengenal Tuhan. Ya. Kebanyakan kita belum mengenal siapa Tuhan, sekalipun kita rajin bergereja. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Samuel ini waktu umur 2 tahun sudah dibawa Tuhan di dalam baitnya Tuhan. Sudah dibawa keluarganya, orang tuanya, mamanya ditaruh di bait Tuhan. Dia tumbuh besar di dalam bait Tuhan saudara. Namun firman Tuhan berkata Samuel belum mengenal Tuhan. Kita seberapa banyak kita bergereja, kita masuk dalam persekutuan saudara, namun kita belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan yang sekian banyak kita dengar saudara, namun seringkali saudara kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau saudara. Kita belajar saudara dari Samuel saudara. Sekalipun dia tinggal di dalam bait Tuhan dan belum mengenal Tuhan, namun ada sesuatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Ketika dia dipanggil, ada tindakan dia bergerak saudara. Dia tidak berdiam ketika dipanggil, ya udah masa bodoh aja lah. Kan masih kecil kan gitu kan. Belum terlalu mengenal, belum mengerti apa-apa saudara. Dipanggil ya udah lewat aja, enggak masalah. Tetapi di sini dikatakan di ayat 8, dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi, berarti ada
memanggil saudara Samuel ada 3 kali. Ini yang keempat kali, makanya Samuel mulai berbicara. Saudara, berapa banyak kita sudah dipanggil Tuhan saudara. Melalui apa saja, melalui sakit penyakit, melalui keruntuhan, melalui kegagalan, melalui segala macam saudara. Tuhan sedang memanggil kita saudara. Namun seringkali kita abaikan pemanggilan Tuhan saudara. Karena apa? Kita masa bodoh. Karena apa? Karena kita lebih memilih apa yang kita lihat dengan mata kita, menyenangkan hati kita, dibandingkan apa yang hendak Tuhan katakan saudara. Samuel bergerak, Samuel bertindak, dan dia pergi kepada Eli, karena Eli waktu itu menjadi hakim saudara. Ya, di sana, dan dia mulai berkata-kata, sekalipun ketika dia dipanggil dia tidak lihat bahwa itu Eli yang memanggil dia. Ada tindakannya dia sekalipun dia tidak mengerti, tetapi ada tindakannya untuk bergerak maju dan melihat apa yang Tuhan mau saudara. Sama dengan kita saudara. Kita belum mengerti Tuhan, kita belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan datang memanggil kita. Karena apa? Didasari dengan kasih. Tuhan tidak melihat kekurangannya Samuel karena dia belum mengenal Tuhan. Tuhan tidak melihat kekurangannya Samuel karena dia belum mengerti akan Tuhan. Tetapi karena didasari oleh kasihnya Tuhan yang luar biasa, dia panggil Samuel untuk maksud dan tujuan yang luar biasa. Kita kalau dipanggil oleh Tuhan saudara, jangan kita lihat rugi-ruginya dulu saudara, untung-untungnya dulu saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan dan kita mulai melihat untung dan ruginya saudara, kita tidak akan pernah mencapai namanya kesempurnaan di dalam mengenal Tuhan saudara. Ya, makanya coba kita baca di ayat yang ke-19 saudara. Kita lompat di ayat yang ke-19, dikatakan gini. Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya tidak dibiarkan Samuel sedikit pun perkataan Tuhan itu lewat saudara. Dia tetap mendengarkan arahannya Tuhan. Melalui siapa? Melalui utusan, melalui Eli yang sedang Tuhan pakai untuk memberikan pengertian kepada Samuel saudara. Sekalipun Eli berbicara hanya dasar mengerti secara pikirannya sendiri. Oh itu Tuhan. Kan bukan dia yang panggil. Mengertilah Eli bahwa itu adalah suara Tuhan. Jadi Eli pun berkata, ya udah sekali lagi kalau dipanggil bilang, ya Bapak jawab aja. Kayak gitu kan. Dengan pengertiannya Imam Eli aja saudara. Saudara, kita mau belajar ada 2 hal hari ini saudara. Tuhan memanggil karena kasihnya melebihi kekurangan kita. Poin yang pertama adalah kasih Tuhan yang tak bersyarat menembus batas saudara. Bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas, namun menembus batas yang sedang Tuhan akan kerjakan saudara. Kadang kita memikirkan gini, ikut Tuhan harus ini dan harus itu saudara. Kita ikut Tuhan harus mengerjakan ini dan harus kerjakan itu saudara. Tanpa kita melihat nanti kayak gimana. Tidak saudara. Tetapi kita mengikuti Tuhan. Tuhan berkata kasih Tuhan yang tak bersyarat menembus batas. Dia akan mengerjakan sesuatu karya yang luar biasa. Ingat saudara, pilihan adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sedang memanggil masuk dalam panggilan ilahi, mengerjakan sesuatu untuk apa yang Tuhan mau saudara. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, bukan hanya secara gini, oh udah jadi orang Kristen ya udah sampai di situ aja, tidak saudara. Tetapi ada maksudnya Tuhan di balik pemanggilannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anaknya saudara, karena Tuhan mau membawa kita masuk dalam panggilan ilahinya Tuhan saudara. Dibawa masuk untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan saudara. Berdasarkan kasih karunia pemanggilan Tuhan saudara, bukan perbuatan baik atau jasa seseorang saudara. Sehingga Tuhan lihat, oh Tuhan lihat KR ini baik seperti gitu kan. Oh Tuhan lihat dia sudah pernah melakukan yang benar. Oh dia sudah mengerjakan ini dan itu. Jadi Tuhan panggil, tidak saudara. Kita lihat dasar firman Tuhan. Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel belum mengerti kebenaran
saudara, tetapi Tuhan panggil dia saudara. Sama dengan kita, jadi jangan kita masa bodoh. Kita tahu firman Tuhan, jangan kita masa bodoh. Ya udah itu tugasnya ibu gembala, ya udah itu tugasnya kahana, ya udah itu tugasnya para pengerja, ya udah itu tugasnya para pelayan, ya udah mereka aja yang kerjakan. Jadi kita jemaat Tuhan. Satu waktu ketika Yesus datang, Tuhan minta pertanggungjawaban saudara. Apa yang sudah kita lakukan saudara? Tuhan panggil kita, iya. Ada lagu pujian anak sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Lalu ngapain? Lantai 1 oh girang lah. Lantai 2 ku jawab ya, ya, ya. Lantai 1. Lantai 2. Lantai 1. Sama-sama. Sebatas jawab ya. Sebatas jawab ya. Tidak ya. Samuel tidak sebatas ya. Tapi Samuel ada tindakan. Dan firman Tuhan di ayat yang ke-19 dikatakan apa saudara? Firman tidak satu pun dia buat gugur. Tidak dia biarkan berjalan begitu saja. Tuhan panggil, Tuhan sedang menceritakan sesuatu. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi pilihan. Jadi Tuhan panggil kita, ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan saudara. Sesuatu tanggung jawab yang harus kita lakukan saudara. Jadi Tuhan panggil kita ya bukan seperti itu aja saudara. Udah biasa aja saudara gitu ya. Tidak saudara. Tetapi Tuhan memanggil kita berdasarkan kasih karunia untuk segala sesuatu. Bukan karena perbuatan baik. Dan bukan karena jasa-jasa baiknya kita. Dan bukan karena apa yang kita lakukan. Melainkan apa yang hendak Tuhan lakukan dalam kita saudara. Ini Samuel belum tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya Tuhan panggil untuk Tuhan kerjakan sesuatu di dalam dirinya. Waktunya dia akan lakukan saudara. Dari yang tidak tahu, dari yang tidak bisa, ketika Tuhan panggil menjadi bisa. Ketika Tuhan panggil kita menjadi bisa. Karena Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Dia menebus batas saudara. Anugerahnya yang sangat luar biasa. Mari kita saudara kita buka dalam Yeremia 31. Yeremia pasalnya yang ke-31. Ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Dari jauh Yahweh menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia memanggil kita dari jauh sono, dari sorga saudara. Dia pilih kita saudara untuk ngapain? Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Untuk menunjukkan kasih yang kekal ini harus ada tindakannya Tuhan yang turun sebagai manusia. Yang dinyatakan untuk manusia kembali melihat. Dan manusia itu harus melakukannya karena didasari oleh kasih karunia Tuhan saudara. Jadi kalau kita menjadi sasarannya Tuhan sebagai objek lah saudara. Ya, untuk Tuhan pakai melanjutkan kasih yang daripada Dia untuk kita dan kita mulai melanjutkannya saudara. Jadi jangan pernah hidup kita biasa-biasa saja. Ya, dikatakan aku mengasihi engkau dari jauh. Yahweh menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal saudara. Jadi kalau berbicara kasih yang kekal. Tidak setengah-setengah. Sampai kepada selamanya. Jadi sebenarnya kasih Tuhan itu saudara. Bukan terbatas oleh waktu dan keadaan. Dan sehingga berubah, tidak. Dikatakan ya dari jauh menampakkan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
kasih yang kekal dia lanjutkan sekarang ketika kita sudah terima. Ketika kita sudah menerimanya, apa dong yang harus kita lakukan? Bukan Hana bilang gini, hai bang, ayo Hana tunjukkan kasih kayak gitu. Bukan. Dengan perbuatan kebenaran saudara yang harus Hana lanjutkan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Untuk kita bergerak seperti Samuel. Dia bergerak. Dia melanjutkan kebenaran Tuhan saudara di dalam dirinya. Sehingga segala sesuatu menurut aturannya Tuhan. Makanya saudara, Tuhan memberikan saudara dan memberikan sesuatu bagi kita. Karena dia memberikan kasihnya untuk kita melanjutkannya saudara. Saudara, kalau bukan karena dasar kasih saudara, kita bisa lihat-lihat orang, benar tidak? Ya kan? Baik enggak dia ya? Ya kan? Baik enggak dia ya? Kalau dia baik bolehlah. Tapi kalau tidak baik ngapain? Ya kan? Tuhan pilih. Tuhan tidak lihat kekurangannya kita. Jadi berbahagialah kita kalau kita sadar diri. Kita punya banyak batas kekurangan kita banyak. Banyak kejahatan kita banyak keberdosaan kita. Mari kita harus sadar diri. Kalau Tuhan memilih kita melanjutkan kasih-Nya bagi kita, ya kita berubah saudara. Jangan kita bangga saudara. Justru kalau Tuhan pilih, ini momen-momen sesuatu yang luar biasa saudara. Dalam artinya gini saudara, apa yang harus aku berubah? Apa yang harus aku lakukan? Karena pilihan, jangan kita bangga dulu ketika Tuhan pilih kita. Tetapi ingat, lanjutkan kasih-Nya ini yang harus kita lakukan. Semua sesuai dengan aturannya Tuhan. Untuk melanjutkan saudara. Bukan suka-suka kita. Yuk kita bangga kita jadi anak Tuhan. Kita bangga saudara. Kita bangga jadi orang Kristen. Kita bangga jadi orang yang dikasihi Tuhan. Kita bangga. Tetapi kita tidak pernah berubah dari setiap tindakan-tindakan kita. Jangan pernah gugurkan kebenaran yang sudah saudara terima saudara. Ya, karena kebenaran yang kita terima itulah yang akan membawa dan membentuk kita. Sehingga kita bisa berubah di dalam Tuhan saudara. Jangan kita cuma bangga kita terima setiap hari Minggu. Kita bangga kita terima hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat saudara. Dan kembali hari Minggu lagi. Perasaan setiap hari, audio setiap hari, renungan setiap hari saudara. Kita bangga, oh kaya kita dengan firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah bangga untuk kita berubah saudara. Kita harus berubah saudara. Ya, hidup kita yang dulu jangan kita bawa-bawa lagi saudara. Kita berkata kita sudah jadi ciptaan yang baru. Tapi terus kita bawa yang lama. Jangan saudara. Kita belajar kalaupun kita belum 100% kita bisa lakukan. Ya kita belajar sedikit demi sedikit akan menjadi. Kata dunia menjadi bu. Tapi kata Tuhan pasti bisa. Sedikit demi sedikit pasti bisa. Kalau tidak ada tindakan bagaimana kita bisa? Samuel ada tindakan. Berlari dan mencari siapa yang memanggil dia. Kalau kita, Tuhan semesta alam yang memanggil kita. Ya harus sadar diri. Bahwa dia yang kudus memanggil kita yang berdosa. Jadi kita harus tinggalkan kehidupan dosa kita. Sekarang kita masuklah. Ikutilah jalannya. Dia meluruskan jalan-jalan kita. Dia mengubahkan setiap karakter kita saudara. Ya, itu sebabnya saudara dia katakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada pilihan saudara. Bahwa dia katakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang kekal saudara. Taruh dalam hati kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bukan ketika Tuhan lihat kita lakukan kejahatan. Tuhan berpaling sama kita. Tidak. Tetapi ketika dia tahu kita kembali kepada kehidupan yang lama. Banyak caranya untuk menarik kita kembali keluar saudara. Itulah kasihnya yang luar biasa saudara. Kita buka dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Ayat yang keempat.
Ya, tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat saudara, kita ini yang dulu ini sudah mati saudara. Oleh karena dosa saudara kita sudah mati. Yang seharusnya ini kita jauh dari hadirat Tuhan. Yang seharusnya kita sudah jauh dari dekatnya Tuhan saudara. Yang seharusnya lagi Tuhan tidak akan menuntun kita saudara. Tetapi dikatakan saudara, tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmatnya, oleh karena kasih-Nya yang besar. Ingat sekali lagi, oleh karena kasih-Nya yang besar saudara. Lagi-lagi dia mengerjakan saudara karena kasih-Nya yang besar. Ya. Untuk apa saudara? Yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita kembali. Ya kita kalau dulu ya udah dalam dosa ya udah. Tidak tahu apa-apa lagi saudara. Kita ibaratnya seperti orang buta yang tidak tahu apa-apa, yang kita hidupnya di dalam kegelapan, yang tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan saudara. Tetapi karena dengan kematiannya Kristus, dia membangkitkan kita keluar. Sekarang kasih-Nya merangkul kita. Kasih-Nya membawa kita untuk semakin dekat dengan dia. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini kita bisa mengerjakannya, menembus batas. Kasih-Nya menembus batas. Dia lakukan karena tak bersyarat saudara. Ya kan, dia panggil tidak karena oh kamu harus kaya, oh kamu harus seperti ini, oh kamu harus seperti ini dan seperti itu. Tidak, tetapi karena dia benar-benar mengasihi. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun dikatakan kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Karena Yesus bukan pelaku kejahatan. Yesus dibangkitkan saudara. Karena itu rencananya Bapa saudara. Dia benar-benar datang sebagai manusia. Ya, dan mewujud nyatakan kuasa Tuhan saudara. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan harus memberikan pertolongan saudara. Sekarang ketika dia dibangkitkan oleh Bapa saudara. Seharusnya kita ini tidak ada lagi saudara. Sebab kita pelaku kejahatan. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, Bapa di sorga pun melepaskan kita saudara. Dan membangkitkan kita untuk apa? Kita hidup dengan kebenaran di dalam Tuhan. Bukan lagi hidup menurut keinginan kita saudara. Ya, tetapi bagaimana caranya untuk Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan kita? Kembali sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Iya kan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya kan? Tuhan tidak akan pernah berdiam. Tuhan akan terus berkarya sampai dia datang kali yang kedua. Jadi kita anak-anaknya apa yang harus kita lakukan dong? Kan gitu kan? Lalu kita sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, lalu kita akan mengerjakan seperti apa? Kita perlu pikirkan kembali saudara, apa yang harus aku lakukan ya? Menjelang Yesus datang kali yang kedua, oh aku banyak kali lakukan ini ternyata salah di mata Tuhan. Oh ternyata aku lakukan begini dan begitu, oh ternyata salah di mata Tuhan. Jadi gimana caranya? Rombak saudara. Firman Tuhan sudah ada sama kita. Sekarang kita mau dengar, ikuti, atau kita mau dengar dan tinggalkan. Pilihan hanya dua. Dengar dan ikuti, dengar dan tinggalkan. Ya, kita diberi kesempatan saudara karena saking sayangnya Tuhan sama kita. Kita buka dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-14. Dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya ini disuruh berlomba lagi. Udah capek, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Ini disuruh lari lagi. Ya kan, disuruh lari lagi, disuruh kejar lagi, masuk lagi dalam panggilan lagi saudara. Panggilan apa? Panggilan surgawi. Ya kan, disuruh apa? Panggilan surgawi. Di sana kita belum tahu seperti apa saudara. Tetapi caranya untuk kita lakukan saudara,
disinilah Tuhan akan tuntun kita. Kenapa saudara? Dan berlari-lari kepada tujuan. Kita lari ke sana ngapain saudara? Sorga aja belum kelihatan. Iya kan? Sorga aja belum terlihat. Ngapain kita berlari-lari ke sana? Tetapi saat inilah di mana Tuhan panggil kita dan kita hidup di dalam kebenaran. Apa yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita yang masih ada dalam dunia ini, saudara? Waktunya bukan lagi berleha-leha, tetapi waktunya kegerakan berlari dengan kecepatan yang Tuhan berikan, saudara. Bukan lagi dengan kecepatan kita. Oh, tunggu dulu. Ya, oh sabar dulu, nantinya itu. Gampangnya itu. Kita manusia seringkali sangat cepat katakan gampangnya itu. Masih adanya hari Minggu depan. Ya kan? Kan hari Minggu masih ada. Tapi hari Minggu ini belum tentu bisa seperti minggu depan. Sama hari Minggu. Ya kan? Sama hari Minggu. Tetapi suasananya sudah beda. Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu itu sudah beda, saudara. Makanya kalau setiap momen-momen yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk lakukan, saudara. Ya seperti firman ini, mari dan berlari-lari kepada tujuan. Ini sekarang kita berlari ini bukan sembarang berlari. Supaya cepat sampai, kita cari aja jalan pintas. Gitu kan, jalan pintas kita. Tahu pernah lari maraton kan? Pernah, ya kan? Bapak Ibu pernah lari maraton? Ada yang pernah, ada yang tidak. Ya kan? Lari maraton itu kan jalannya itu kan sudah ditentukan gitu kan? Ya kan? Nggak ada itu jalannya itu. Nanti kalau sudah capek kan, kita lewat jalan sini aja. Ya, enggak ada gitu ya. Enggak ada kan. Kalau sudah capek kan. Jadi panitianya gini. Kalau kamu udah capek, nanti kamu lewat sini aja. Itu nanti tembus sampai di sana. Ya kan? Iya. Gitu kan. Enggak ada. Panitia di sorga sana enggak ada kayak gitu. Malaikat di sorga sana tidak ada kayak gitu, saudara. Satu jalan yaitu menuju keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Kalau dialah pintu, maka kita harus melalui pintu itu, saudara. Namun banyak orang melupakan dan mengabaikan melalui pintu, saudara. Karena kalau lewat pintu, saudara, terlalu banyak, saudara. Lewat jendela aja supaya cepat sampai. Lewat jendela, saudara, digebukin, saudara. Siapa ini? Kok masuk rumah orang lewat jendela? Berarti dia keluar, dikeroyokin, saudara. Gitu kan. Tapi kalau kita lewat pintu, masalahnya kalau lewat pintu ke Hana banyak kali orangnya. Itu pun ngantrian lagi ke Hana. Jadi malas mau cepat aja. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Semuanya serba instan, saudara. Ya, semuanya mau cepat. Gercep, gerakan cepat. Siapa lambat dia telat. Siapa cepat dia dapat. Kan gitu kan. Tetapi sekarang kita ini berbicara tentang hal rohani kita. Sudahkah kita seperti ini berlari kepada tujuan kita sekarang apa sih sebenarnya? Tujuan Bapak Ibu serta saudara-saudari dan saya, tujuan kita hidup di dalam dunia ini sebenarnya untuk apa? Kalau tujuan hidup kita hanya untuk keinginan kita, untuk kemewahan dunia ini, kenyamanan dunia ini, saudara-saudara cuma dapat hanya di sini saja, saudara. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan, maka kita akan bisa berlari, saudara. Karena kita harus mencapai kepada tujuan yang kita tuju, saudara. Yaitu apa? Panggilan sorgawi. Jadi kalau Tuhan panggil, mari ayo kerjakan, saudara. Sebab Tuhan memilih, saudara, bukan karena kita bisa. Ingat, Tuhan memilih bukan karena kita bisa. Tetapi semua karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudara. Poin yang kedua, saudara, yang kita mau belajar, saudara. Kesempatan untuk dekat dan melayani bukan karena kita bisa. Jadi kesempatan untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa dianugerahkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu bukan karena kita bisa.
Tetapi apa saudara, itu semua karena anugerah. Sekali lagi itu semua karena anugerah. Jadi kalau kita bisa dekat dengan Tuhan saudara, berbahagialah kita. Ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan karena kita mengandalkan Tuhan sekedar mengandalkan Tuhan saja saudara. Tetapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan saudara. Ya, kesempatan untuk dekat dan melayani bukan karena kemampuan kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan memilih bukan karena apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan memilih semua didasarkan karena hati manusia itu mau bertindak, mau bergerak, ataukah mereka malas tahu saudara. Kita buka di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan apa saudara? Tetapi firman Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Yahweh melihat hati. Sekali lagi saudara, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya, tetapi kalau hati kita jauh dari Tuhan saudara, Tuhan tidak akan pernah mengenal kita saudara. Sehebat apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun kita melayani Tuhan, sehebat apapun kita bisa dekat dengan Ibu Gembala, sehebat apapun kita bisa mengerjakan ini dan itu, tetapi kalau hati kita Tuhan tidak kenal, maka Dia berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Sudah capek-capek melayani. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Sakit hati enggak? Sakit hati tidak? Pasti kita sakit hati secara manusia. Ya kan? Tetapi di sini yang Tuhan mau. Tetapi berfirman Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Jadi jangan kita menganggap kita sudah hebat, jago saudara. Kita bisa berkata-kata penuh hikmat saudara. Kita bisa berkata-kata membuat orang ini bisa begini dan begitu. Kita bisa berdoa ini dan itu saudara. Tetapi hati kita tidak terkonek dengan Tuhan. Tuhan mengenal hati. Tuhan kenal hati. Kita sungguh-sungguh atau tidak. Kita anak Tuhan atau tidak. Ya, sama-sama kita beribadah. Ya kan, sama-sama kita memuji Tuhan. Tetapi yang mengenal kita sungguh-sungguh hanya Bapa di sorga. Hanya Bapa di sorga yang mengenal saudara. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa menerima anugerah Tuhan. Tuhan sudah pakai Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah pakai beliau saudara untuk menuntun kita saudara. Tapi kalau kita masih main-main, hati-hati. Jangan main api. Ya. Karena apa saudara? Kita akan terbakar sendiri. Ya. Jadi jangan pernah kita bermain-main di depan Tuhan saudara. Karena sekalipun lewat semua yang bagus nih saudara. Kan gitu kan? Ayat ini berkata demikian kan. Lewat semuanya yang luar biasa. Tapi Tuhan tolak saudara. Kita melayani, kita dekat, kita bisa ini dan itu. Kita bisa pergi ke sana, bisa buat ini, buat itu saudara. Semua mata melihat, dia ini hebat saudara. Tapi jangan sampai Tuhan tolak. Kalau sampai Tuhan tolak saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa buat apa-apa. Karena hikmat, karunia, tuntunan semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kalau sudah Tuhan tolak saudara, kita ini seperti orang buta saudara. Bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta saudara? Sama-sama masuk dalam lubang saudara. Ya gitu kan. Tetapi ketika Tuhan tahu hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara, masalah boleh ada saudara. Ya, siapa bilang kita tidak punya masalah? Kita punya masalah semuanya saudara. Ya, orang hidup dalam dunia ini saudara kalau tidak punya masalah, itu orang kalau tidak punya masalah berarti orang J.
Mereka enggak punya masalah saudara. Happy-happy aja tuh. Ya kan? Cari makan di tempat sampah aja sehat mereka saudara. Coba kita. Hari ini enggak ada makanan, kita cari tempat sampah. Hah? Karena kita ada kebenaran. Sekarang kita yang tahu apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Mereka, orang di sekitarnya punya masalah. Mereka hanya tenang-tenang aja, cuma ketawa aja saudara. Senyum aja terus dalam hidup mereka saudara. Ya kan? Ketawa aja. Kita yang dijadikan Tuhan lebih dari mereka saudara. Sedikit aja masalah saudara. Kita sudah seperti mereka. Mereka santai aja. Baju compang-camping santai aja. Nggak pakai baju pun nggak apa-apa saudara. Kita baju satu aja, itu aja harus kejar sampai dapat. Mereka satu aja puji Tuhan. 1 tahun 1 kali nggak masalah bagi mereka. Kita ambil yang positifnya. Belajar bahwa hidup kita masih lebih baik. Bersyukur saudara. Bahwa posisi kita masih lebih dipelihara Tuhan. Mereka pun Tuhan pelihara saudara. Bedanya mereka dengan kita ada perbedaan saudara. Ya. Tetapi sekarang apa yang harus kita kerjakan saudara? Kalau sudah Tuhan berfirman dan Tuhan memanggil bukan karena melihat oleh mata manusia. Dan Tuhan pilih sesuai dengan hati saudara yang mau, yang bertindak saudara. Ini harus kita kerjakan saudara. Jangan kita bangga cuma terima firman aja saudara. Oh sudah cukup, selesai. Jangan saudara, belajar dari firman yang kita tahu dan kita kenal saudara. Belajar untuk kita lakukan saudara. Jangan kita cuma nabung seminggu sekali aja saudara. Tapi belajar untuk kita lakukan saudara. Dalam Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-25. Di sini Tuhan menunjukkan sesuatu kebahagiaannya Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Dikatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Kalau kita kecil jangan semakin mengecilkan kuasanya Tuhan. Sekalipun kita kecil saudara, Tuhan berkata bahwa Dia datang untuk membuka dan menceritakan kepada orang-orang kecil saudara. Untuk apa? Menunjukkan kasih-Nya saudara. Jadi melalui masalah Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia mencintai engkau. Melalui masalah Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia mengasihi engkau. Melalui masalah Dia sementara menunjukkan bahwa Dia ada dan dekat. Dia hanya sejauh doa. Ketika kita seringkali berdoa semakin dekat. Jadi jangan pernah berdoa bolong-bolong. Doalah terus supaya semakin Dia dekat. Ya, dikatakan di ayat yang ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau Tuhan berkenan menyatakan kebenarannya bagi kita, apa respon kita saudara? Jangan kita cuma dengar kayak orang yang mengerti saudara. Iya, amin. Tapi pulang dari tempat ini, Ibu Gembala sudah dengar. Kayak apa so dia? Oh udah di sana. Oh lupa dibuat itu. KTM ada ring tinju. Gitu.
Jangan ya saudara. Belajar untuk lepaskan dan tinggalkan semuanya. Karena berbahagia. Yesus aja bersuka cita. Tuhan, engkau sembunyikan sama orang-orang hebat. Tetapi engkau buka sama mereka yang sedikit, yang kecil ini. Untuk apa? Supaya mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Yesus bersuka cita. Kalau Tuhan Yesus bersuka cita saudara. Kenapa kita pun tidak ada bergerak untuk melakukannya saudara. Ya saudara, apa? Bukan kepintaran menurut dunia saudara. Tetapi kepintaran menurut apa yang Tuhan mau. Ini harus kita lakukan. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena masalah. Justru masalah dipakai Tuhan saudara. Menjadi proses bagi anak-anak Tuhan untuk mengubah prinsip hidup mereka saudara. Supaya mereka dapat melihat. Oh, bahwa ternyata hidup di dalam Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan setiap waktu. Kendati pun banyak tantangan. Mau maju ada tantangan. Mau maju ada tantangan. Mau maju ada tantangan. Tetapi Tuhan selalu membuka pintu untuk kita menerobosnya saudara. Karena Tuhan memberikan pertolongan. Kendati pun di depan kita, Tuhan sudah terus gini, setiap aku berdoa kok tidak pernah Tuhan jawab. Tetapi dengan pasti Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan pernah karena masalah kita tinggalkan Tuhan saudara. Tetapi belajar untuk kita tetap setia di dalam Tuhan saudara. Ya, untuk apa? Untuk hidup kita benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Jadi jangan pola hidup kita sudah jadi anak Tuhan dan belum anak Tuhan tetap sama saudara. Ayo berubah. Ayo kita harus berubah. Waktu Tuhan tidak lama lagi saudara. Kita perlu berubah. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi kita mengerjakan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Terima